Nah, jadi minggu lalu Bapak Ibu berkenalan dengan beberapa konsep soal sampling, quantization ya, lalu juga persoalan transmisi dan bagaimana mendeteksinya, terutama maksimum likelihood detector karena itu standar banget ya, berusaha mengambil sinyal dari tengah noise yang sifatnya additive white Gaussian dengan memaksimalkan likelihood function. Lalu juga dengan match filter ya, itu untuk memaksimalkan signal to noise ratio. Nah, di bagian selanjutnya ini, Sklar itu berusaha menjelaskan lebih lanjut ya tentang problem error yang terjadi yang ada di channel komunikasi dan terutama bukan karena noise AWGN saja begitu ya. Tapi di sini dia mulai dari menjelaskan bagian ini ya. Ini typical bit error rate function ya. Ini ada dua sistem. Sistem yang unipolar, ini baseband signalingnya yang satu unipolar yang lebih atas, lalu yang lebih bawah ini yang bipolar. Ya. Yang mana yang lebih bagus? Sistem yang atas atau yang bawah bearnya? Ada tebakan? Kalau Yang misalnya, bawah ya Pak, iya kenapa Pak Michael yang bawah lebih bagus? errornya paling lebih kecil. Betul ya. Jadi kalau kita lihat di sumbu X ini ya, EB0-nya. Misalnya kalau kita ambil EB07, 7 dB gitu ya. Terus kita tarik garis ke atas ya. Kalau kalau kita tarik garis ke atas ini misalnya ya 7 dB gitu, maka untuk sistem yang bawah ini dia kena error kira-kira 10 pangkat minus 3 ya. Itu artinya dari 1000 bit 1 error ya karena 1/1000 ya. Tapi kalau kita ambil sistem yang atas, ini kira-kira bit error rate-nya ini 10 pangkat minus 2. Berarti setiap 100 bit ada satu yang salah. Ya, sehingga dengan energi yang sama, energi bit yang sama, sistem yang atas ini error probability lebih jelek gitu ya. Kalau kita potong melintang juga sama ya kesimpulannya ya. Kalau kita potong melintang, artinya kalau saya mau error rate saya 10 pangkat minus 4, artinya dari 10.000 bit satu, cuma boleh satu yang salah ya. Maka saya tuh dengan sistem yang bawah ini butuh 8 dB saja EBE0-nya. Tapi dengan sistem yang atas saya butuh sekitar ini 11,5 atau 12 dB begitu ya. Nah, jadi yang sebelah kanan ini lebih boros energi dan dengan energi yang sama dia error rate-nya lebih tinggi gitu ya. Dan ini juga masuk akal ya karena kalau kita lihat di sklarnya ya, eh, sistem yang unipolar itu ya. Nah, ini ya. Sistem yang unipolar itu tuh kan simbolnya seperti ini ya, dia nggak bipolar, artinya dia amplitudenya cuma pakai yang positif sama nol. Ya artinya kalau nanti dia dilewatkan ke maksimum likelihood detector ini ya, maka jarak kan maksimum likelihood detector itu akhirnya mengukur jarak terhadap gamma nol ya, terhadap titik tengahnya ya. Jaraknya berarti cuman setengah A ya ini ya ke titik tengah gamanya nih. Ya karena dia punya amplitudo A sama amplitudo nol. Bandingkan misalnya dengan yang bipolar ya, karena kalau yang bipolar seperti ini ya, dia ada amplitudo plus A, ada amplitudo minus A. Ya berarti gamanya itu garis pembagi thresholdnya itu ada di titik nol. Sehingga amplitudo yang bisa mengakibatkan error itu noise-nya harus lebih besar daripada A ya, karena dia amplitudo dua kali lipat ya. Sehingga kalau kita lihat bit error rate-nya itu juga tidak mengherankan ya bahwa ini kan kurva ini pakai kurva Q ya. Q akar EB per E0. Nah, kalau kita lihat yang ini Q akar ini 2 EB nih karena energinya dua kali lipat. Ya, energinya dua kali lipat berarti kalau secara amplitudo jadi akar 2 kali EB per E0 ya. Sehingga perbedaan kurva yang atas dan yang bawah ini adalah sebesar powernya dua kali lipat ya, dan power dua kali lipat itu adalah 3 dB ya kalau orang-orang yang terbiasa dengan logaritma ya dan
engineer telekomunikasi biasa punya rule of thumb tahu ya. Kalau 3 dB itu artinya 2 kali lipat tuh powernya ya. Nah, jadi tidak mengherankan yang bipolar itu lebih baik ya terhadap maksimum likelihood detector karena amplitudenya punya power yang 2 kali lipat dibanding yang pakai baseband signaling yang unipolar ya. Jadi ini Sklar itu menunjukkan ya dengan memilih coding-nya agak beda ya untuk baseband, tahu-tahu kita bisa punya win ya 3 dB ya, sistem kita tuh lebih baik begitu ya. Nah, lalu di berikutnya Sklar itu menunjukkan ini ya, ini sistem total ya yang diterangkan juga oleh Pak Austin di videonya ya. Jadi kalau kita transmisikan sinyal di transmitter ya, ini ada pulsa X1, X2, X3. Lalu kita lewatin dengan filter di sisi transmitter ya sehingga membentuk pulsa tertentu. Karena kalau ini tadi cuman sinyal diskrit begitu aja dilewatin filter yang bandwidth-nya terbatas, kita punya semacam pulsa gitu ya. Nah, tapi pulsanya nanti kita harus transmisikan melewati channel ya, dan kalaupun pulsanya awalnya kotak sempurna dilewatin channel yang bandwidth-nya terbatas pasti terdistorsi ya di sini ya. Nah, lalu apapun yang kita terima di receiver kita harus lewatkan filter supaya memaksimalkan signal to noise ratio-nya, kita pasang match filter di sini. Tapi channel ini kalau isinya bukan hanya additive white Gaussian noise, melainkan melakukan konvolusi tertentu, maka di belakang sini begitu kita mau detect, kita harus kompensasi dulu tuh konvolusi yang terjadi di channel ini yang punya hak tertentu ya, karena di receiver berarti efek dari total transmisi kita adalah fungsi ini di transmit ya, filter transmit dikali filter channel dikali filter receiver, terus itu adalah transfer function total kita ya di frekuensi domain ya. Nah, lalu itu tuh yang harus kita kompensasi ya. Lalu di gambar B ini ekuivalen modelnya, jadi kita bisa gambarkan seluruh H ini dalam satu kotak ini aja kita rangkum ya. Padahal ada filter transmisi, channel, dan receiving filter. Tapi kita bisa buat karena sistemnya linear, asumsinya kita jadiin satu kotak aja gitu ya. Lalu pulsa yang ditransmisiin yang melewati seluruh rangkaian ini, nanti setelah melewati filter-filter ini tuh ada yang melebar. Tadi kalau pulsanya berhimpitan tidak saling mengganggu, ini akan kena intersimbol interference istilahnya, sehingga buntutnya ini melebar nih, saling menimpa ya. Dan kalau saling menimpa terjumlah begitu ya sinyalnya, maka bisa ada problem ya. Maksimum likelihood detektor kita langsung kena problem karena tadinya noise itu Gaussian murni, tiba-tiba ini bisa geser gitu ya. Amplitudonya itu ya bukan cuman akibat noise Gaussian, tetapi akibat channel yang mengakibatkan intersimbol interference. Ya, sehingga channelnya ini harus disembuhkan dulu efeknya, baru maksimum likelihood detektor itu kalau ngelawan additive white Gaussian noise bisa menang dengan cukup baik gitu. Kalau enggak errornya akan parah gara-gara intersimbol interference ya. Nah, jadi problem kita itu tuh intersimbol interference itu adalah gangguan yang lebih susah ya karena melibatkan konvolusi dengan channel ya. Nah, dan kalaupun tanpa HCF itu ya transfer function dari channelnya, kalaupun channelnya itu agak sempurna ya, nggak ada multipath dan lain sebagainya, tapi semata-mata karena sistemnya bandwidth-nya terbatas ya. Bandwidth yang terbatas itu keniscayaan ya, semua fenomena fisik bandwidth-nya nggak ada yang tak terhingga ya. Jadi itu adalah asumsi dasar yang harus kita terima dulu. Lalu ini ada engineer namanya Harry Nyquist ya. Dia berusaha membuat model matematikanya ya. Katakanlah ini sinyal saya itu kalau saya mau atur ya supaya dengan keterbatasan bandwidth itu saya tidak punya intersimbol interference. Nah, itu kayak apa sih? Gitu ya.
Karena keterbatasan bandwidth kita nggak bisa lari ya. Belum ngomong ada pantulan, refleksi dan lain sebagainya, ada delay. Pokoknya bandwidth-nya terbatas aja dulu itu ya. Nah, itu yang dikerjain oleh Harry Nyquist ini ya. Nah, jadi dia tuh bilang, oke lah, kita punya channel ya, transfer function-nya seperti ini ya. Katakanlah kalau kita frekuensinya di frekuensi domain itu bandwidth-nya kotak begitu ya, antara minus 1/2 T sampai 1/2 T ya. Nah, kalau kita punya apa sistem yang semacam ini ya, kalau di frekuensi domain, di time domain kalau kita Fourier transform ya, maka hasilnya adalah yang di sebelah kanan ini ya, fungsi sinus sinus x per x itu ya, fungsi sinc yang akan goyang terus sampai tak terhingga. Ya, apa boleh buat ya, kalau di frekuensi domain kita patok dengan batas keras, di time domain yang melebar sampai tak terhingga. Kalau di time domain yang kita patok pakai batas keras, di frekuensi domain yang melebar sampai tak terhingga ya, karena ada sifat pencerminan yang seperti itu, apa boleh buat ya. Nah, tapi Nyquist tuh bilang ya, kalaupun kita punya simbol yang seperti ini ya, untuk bandwidth yang terbatas keras begitu ya, maka simbol ini ya, kalau kita tulis berdasarkan jarak periodenya, maka simbol yang seperti ini tuh nggak saling mengganggu sebenarnya. Ya, karena kalau kita lihat di simbol yang depan ini, di pulsa yang depan, pada titik puncak, pada titik T ya di sini ya, kalau kita tarik garis ke atas, pada saat pulsa yang di depan ini nilainya 0, pulsa yang kedua ini mencapai puncaknya. Gitu ya. Lalu kalau kita punya pulsa yang ketiga, katakanlah di sini puncaknya ya. Nah, kembali semua titik yang berasal dari pulsa sebelumnya tembusnya di titik 0 gitu ya. Jadi kalau pulsa itu bisa kita atur sedemikian rupa jaraknya satu periode T gitu ya, semua, dan bandwidth kita terbatas, bentuknya batasnya seperti ini, maka kita bisa jaga pulsa-pulsa kita yang di time domain ini tidak terkena intersimbol interference karena di setiap titik puncak pulsanya semua buntut dari pulsa yang sebelumnya itu 0 gitu. Tapi ini kondisi ideal banget ya, artinya di frekuensi domain terbatas keras, terus di time domain juga kita pokoknya bisa lihat sampai tak terhingga, lalu kita bisa atur sinkronisasi semua pulsa kita dengan tepat dengan jarak periode T gitu ya. Kalau kita bisa mewujudkan semacam itu, tidak ada intersimbol interference ya, kata Nyquist. Nah, dengan eh, ilustrasi yang semacam ini ya, lalu kita tuh bisa menghitung. Jadi untuk bandwidth kita yang terbatas ini, sebenarnya berapa cepat sih kita bisa transmisi simbol kita tanpa intersimbol interference. Ya, karena kalau kita paksa simbol kita lebih dekat daripada satu periode T, langsung kita punya intersimbol interference. Ya, karena nanti puncaknya ini nggak jatuh di 0, melainkan di tempat titik lain yang pulsanya ada nilai. Langsung kita kena lebaran buntutnya intersimbol interference itu. Gitu ya. Jadi rupanya dengan satu lebar bandwidth tertentu ya, dalam hal ini lebarnya adalah seperti ya. Oh, atau lebarnya sebenarnya bandwidthnya dihitungnya ini ya, separohnya ini ya. W-nya ini 1/2 T ya. Maka kita tuh punya kecepatan transmisi simbol sebesar T ya. Jadi artinya dengan bandwidthnya terbatas, kita punya simbol rate nggak bisa lebih cepat lagi dari T. Karena kalau kita paksa lebih cepat, kita punya intersimbol interference ya. Sehingga dengan demikian Nyquist itu menunjukkan ya, kalaupun tanpa ada noise, AWGN atau apapun, yang kita tuh cuma punya hambatan bahwa bandwidth kita tuh terbatas ya, dengan batasan W ya, maka kita langsung simbol rate kita juga terbatas. Ya, nggak bisa lebih cepat dari 2W ya. Jadi karena ini rumusnya diturunin ya. Ini RS ini adalah simbol rate ya, kecepatan simbolnya ya. Itu adalah berbanding terbalik dengan T periodenya ya. Jadi ini 1/2 T jadi RS per 2 begitu ya. Nah, sehingga kalau kita cari RS-nya ya, simbol rate kita itu adalah 2 kali W, 2 kali bandwidth. Ya, jadi kalau bandwidth kita katakanlah
MHz gitu ya, maka simbol rate kita cuma bisa 10 mega simbol per second. Nggak bisa lebih cepat dari itu, begitu ya. Dan artinya kita langsung bisa hitung-hitungan ya. Oh, kalau saya perlu secara kasar ya, simbol rate saya sekian, saya harus sediain bandwidth berapa gitu ya. Makanya kalau sistem 2G pindah ke 3G gitu, terus orang-orang yang mendesain 3G bilang, oh saya perlu bisa transmit audio visual gitu. Ya berapa gede ya bitrate-nya. Terus simbol rate saya butuh berapa ya. Tapi yang saya transmisikan biasanya bukan cuma simbol informasi aja ya, nanti ada channel codingnya, ada enkripsi, ada macam-macam lagi yang saya transmisikan, yang benar-benar payload informasinya itu harus sebagian kecil aja lagi gitu ya. Karena yang kita transmisikan codingnya tuh banyak ya, bukan cuma informasinya doang. Jadi langsung dengan hitung-hitungan semacam ini kita punya batas ya. Makanya kalau dari 2G pindah ke 3G atau pindah ke 4G, terus sekarang mau 5G ya, yang terus harus dipompa adalah bandwidth-nya ini nih. Dari mana kita dapat bandwidth sebesar itu? Begitu ya. Makanya perdebatan 5G itu juga jadi problem yang tidak mudah karena oke, katakanlah kita mau deploy sistem 5G-nya ya, tapi saya harus bebasin frekuensi sedemikian banyak supaya 5G saya itu bisa optimum begitu ya transmitnya. Kalau enggak nanti bandwidth saya cuma segede 4G doang ya kecepatannya juga cuma segitu aja gitu. Percuma ya saya mendesain sistem yang bisa kenceng tapi bandwidthnya nggak ada karena keseluruhan kecepatan transmisi saya tergantung oleh bandwidth. Karena kalau kita paksa kagak ada noise sekalipun, belum ada konvolusi dengan channel apapun, cuman keterbatasan bandwidth ini aja, itu kita harus jaga supaya tidak ada intersimbol interference dan batas maksimumnya kata Harry Nyquist itu 2 kali bandwidth saja, bisanya itu. Ya. Oke, segitu dulu. Ada pertanyaan nggak? Pak, Ya. itu kalau saya lihat itu yang di time domain tadi yang gambar yang di time domain itu yang apa tadi itu namanya receive pulse shape yang HT yang merupakan hasil Fourier inverse Fourier transformnya itu Pak yang ada buntutnya panjang banget tuh Pak. Itu pertanyaannya apa, Pak? Itu kalau dari 0 sampai T itu walaupun kan ada nilainya tuh Pak ya Pak ya. Itu kan termasuk ISI nggak sih Pak? Kalau kan yang ada kan kalau sampai T kan nilainya 0 tuh Pak yang pulse pertama kan. Tapi Iya. kan tapi kan yang di sebelum T-nya itu kan ada nilainya tuh Pak. Yang kayak segitiga gitu Pak yang perpotongan antara mereka gitu. Iya. Kalau kita bisa jaga sinkronisasi dan sinyal digital itu kan semua disampling. Ya, kalau kita benar-benar samplingnya ketat ya, cuman di 0, di T, terus 2T, 3T. Nah, Oh. di setiap simpul itu kita dapatnya 0 melulu dari semua buntutnya. Ya. Iya. Tapi ya kita langsung kebayang problemnya ya. Artinya kita harus jaga sinkronisasi. Ya begitu sinkronisasi clocking di device kita geser ya, ya kita terima tuh intersimbol interference dari buntut-buntut yang lebaran itu semua gitu ya. Nah, tapi ini juga ya gambar ini adalah gambar ideal ya. Pada kenyataannya kita juga nggak bisa bikin filter kotak ini ya kan, karena abis itu Sklar kan bahas itu ya. Filter kotak ini adalah penggambaran ideal juga. Pada kenyataannya kita nggak bisa kan terlalu mahal ya kalau channel kita modelnya kayak gitu ya. Jadi nah channel yang filter yang bisa kita buat ya itu bentuknya adalah ini race cosine filter ya, dan race cosine filter itu rumusnya seperti ini ya. Nah lalu race cosine filter itu sebenarnya membuat kelonggaran ya supaya saya tuh nggak perlu nih filternya filter kotak keras begitu ya. Saya bisa filternya itu punya buntut gitu ya. Nah, lalu persamaan filter saya itu ada R-nya nanti ya. Itu yang disebut dengan roll off factor ya. Jadi race cosine filter ini ada roll off faktornya yang adalah R sama dengan W, ini bandwidth minus W0 dibagi W0. Dan W0 itu adalah kalau kita asumsinya bandwidthnya kotak ya. Jadi kalau roll off faktornya itu keras begitu ya, roll off faktornya sama dengan 0 gitu ya, maka kita dapat filter kotak itu tadi yang keras itu ya.
Artinya bandwidth kita ini dari minus W0 sampai W0. Nah, tapi kan nggak bisa dibuat yang kayak gitu. Jadi saya sengaja buat persamaannya ada R-nya itu saya bisa geser-geser ya. Kalau saya misalnya membuat lebih rileks ya, filter saya R-nya 0,5 ya, maka saya dapat kurva yang agak landai ini nih. Tapi kalau saya maksimumkan roll of factor saya jadi 1 begitu ya. Jadi roll of factor itu bergeraknya dari 0 sampai 1. Kalau 1 mentok ya, maka saya dapat yang paling landai ini. Di mana bandwidth saya kalau tadinya W0 sekarang jadi 2 W0. Ya, jadi saya kalau roll of faktornya lebih gede, saya tuh lebih boros bandwidthnya. Ya, artinya kalau saya di frekuensi domain punya sistem ya, maka nanti sistem yang kedua kalau ada sistem yang lain makan frekuensi, saya harus kasih jarak. Nggak boleh saya pepetin ke sini karena nanti langsung interferensi ya, frekuensinya didudukin ada buntutnya ini gitu ya. Jadi kalau saya boros di frekuensi ya, saya buat renggang-renggang, filter saya jadi lebih murah. Ya, tapi frekuensi itu sendiri kan duit ya. Karena terus dilelang sama pemerintah untuk operator dan lain sebagainya. Dan kalau bandwidth frekuensi itu habis, ya habis, itu non renewable resource begitu ya. Jadi kita selalu di dalam melakukan engineering ini melakukan kompromi sih. Ya, jadi filter kotak kita nggak bisa, ya udah kita paksa aja persamaan kita itu ada roll of faktornya gitu ya. Tinggal kita pilih roll of faktornya mau berapa yang harganya masih bisa kita tolerir ya. Kalau kita bandwidthnya ini boleh boros ya, roll of faktor yang paling relax saja ya 1. Kalau kita mau kompromi di tengah ya roll of faktornya 0,5 aja, nggak terlalu boros bandwidth, tapi filternya nggak terlalu kotak dan parah gitu, ntar jadi mahal gitu. Ya. Nah, lalu ini kan di frekuensi domain ya penampakannya, transfer functionnya. Kalau kita buat di time domain ya, impulse response-nya tuh jadi seperti ini. Ya, jadi ini nanti ya masih memenuhi Nyquist rate itu karena buntutnya seberapapun roll of factor yang kita pilih, buntutnya ini nanti ketemu di titik nolnya masih tetap 0. Gitu ya. Jadi kalau kita deketin ininya apa? Pulsanya di time domain itu kalau kita pasangnya di T, 2T, 3T dan seterusnya masih tetap bebas dari intersimbol interference. Cuman kelakuan pulsanya agak beda dikit tergantung roll of faktornya ya. Jadi kalau roll of faktornya yang 0, yang paling keras, kita punya ini tekukannya yang paling bawah nih. Ya, yang apa melandainya itu lebih lama nih terhadap T ya sampai hingga itu lebih tahannya lebih lama. Kalau kita pilih roll of factor yang lebih relax, roll of factor yang maksimum 1 misalnya ya. Nah, kita lihat di sini pulsanya ini udah melandai ya. Jadi kalau tadinya sampai T baru ada 1,0 lagi. Sekarang kalau roll of factornya 1 sampai T ini udah ada 2,0 nih, udah kena di sini 0 terus kena lagi 0 gitu. Ya, jadi melewati nolnya tuh lebih banyak dan lebih cepat ya kalau roll of faktornya lebih besar gitu. Jadi ada beda sedikit di buntutnya ini terhadap pulsanya kalau kita pakai race cosine filter. Ya. Tapi ide dasarnya tetap bayangan si Harry Nyquist ini sih. Kita mau mencapai transmisi yang nggak ada intersimbol interference. Kalau bentuk ideal itu hitungan di kertas kayak gini ya. Tapi ini nggak bisa dibuat. Kalau kita mau buat, kita engineering supaya relax ini ya, dan ini itu pulsa di time domainnya buntutnya jadi ada agak perbedaan. Tapi fakta bahwa kalau kita atur pulsanya tidak lebih cepat dari kapasitasnya, yaitu paling cepat adalah 2 kali bandwidth begitu ya, maka intersimbol interference tetap free. Karena di setiap titik T, 2T, 3T ini tetap 0 sih kenanya. Ya. Apapun race cosine filter, roll of factor yang kita pilih di titik T, 2T, 3T, 4T dan seterusnya itu tetap 0 simpulnya. Ya. Nah, kira-kira seperti itu ya ceritanya. Ya, ini ada catatan lagi ya. Baik filter Nyquist ideal maupun race cosine filter tak dapat direalisasikan karena impuls responsnya mencapai tak hingga. Jadi tetap aja walaupun race cosine filter ini udah lebih relax ya,
Tapi sebenarnya persamaan yang seperti itu ini buntutnya sampai tak hingga. Padahal kalau kita buat sistem yang beneran, ini buntutnya juga kena potong. Karena nggak mungkin lah kita buat impulse response yang sampai tak hingga, kan nggak bisa ya. Itu sistemnya non kausal kalau yang seperti itu. Ya. Nah, filter yang dapat direalisasikan merupakan aproksimasi dari race cosine filter yang memenuhi syarat roll of factor yang diinginkan dan mempunyai respon impuls dengan waktu yang terbatas. Ya, kalau yang nggak terbatas ya nggak bisa kita ya. Bandwidth yang dibutuhkan sebagai fungsi roll of factor dan symbol rate dapat ditulis sebagai persamaan ini. Ya, ini ada juga di buku sklarnya sih. Jadi ini R kecil ini roll of factornya, lalu bandwidthnya, lalu bandwidth yang dibutuhkan adalah setengah dikali 1 plus roll of factor dikali RS. RS itu data rate-nya ya, symbol rate ya. Nah, untuk modulasi bandpass seperti ASK atau PSK ya, modulasi bandpass nanti kita bahas di chapter 4 ya. Bandwidth yang dibutuhkan 2 kali sinyal baseband seperti rumus di atas ya. Nah, ini jadi ada pertanyaannya. Jadi yang mana yang lebih baik, roll of factor besar atau roll of factor kecil? Itu pertanyaan yang bisa muncul di ujian lisan gitu misalnya. Gimana? Bagusan roll of factor besar atau roll of factor kecil? Ya, ini ada jawabannya ya. Jadi roll of factor yang besar ya membutuhkan bandwidth yang lebih besar. Ya, artinya kita boros bandwidth ya. Padahal bandwidth resource juga ya. Tetapi lebih mudah direalisasikan karena filternya yang lebih landai. Ya, jadi itu pilihan sih. Kita selalu hidup di dalam kompromi. Ya. Nah, terus kita masuk ke problem ini ya. Sekarang kalau intersimbol interference di dalam kasus ideal itu bisa kita selesaikan ya, yaitu dengan cara kita mematuhi Nyquist rate ya, dan dengan memakai varian-varian dari race cosine filter ya. Tetapi channel kita memang juga menghasilkan gangguan yang lebih kompleks ya. Intersimbol interference-nya itu bisa muncul simply karena channel kita di dalamnya ada delay, ada pantulan, ada jalur yang berbeda panjangnya yang ditempuh oleh sinyal begitu ya, sehingga menghasilkan delay yang berbeda. Lalu juga setiap kali mantul atau kena medium, nanti sinyal itu bisa berubah amplitudonya juga. Jadi gangguan semacam itu tuh dimodelkannya sebagai konvolusi terhadap channel ya. Nah, apa yang terjadi dengan bit error rate kita? Bit error rate kita tuh kalau yang murni AWGN bentuknya kayak gini, ya yang di sebelah kiri ini ya. Jadi kita itu hanya tergantung dari EB0-nya nih. Kalau EB0-nya kita perbesar terus ya, ini air terjunnya bakal jatuh terus ya. Tapi kalau yang di sebelah kanan ya, ini yang bagiannya titik-titik ini, kita mulai melihat ya ada sesuatu yang Sklar sebut ini irreducible error rate ya, caused by distortion. Jadi artinya kok aneh ya, di bagian sini begitu EB0-nya kita tambah lebih dari 12 dB gitu, tiba-tiba ini nggak bisa turun lagi nih. Ya artinya gangguan yang ini ya, distorsi yang di belakang buntut ini tidak bisa kita hilangkan hanya dengan menambah power sinyal kita. Kalau kita bayangin kalau noise kita Gaussian ya, terus kita pasang maksimum likelihood detector, begitu kita tambahin power EB0, maka yang terjadi adalah simbol kita ini jaraknya tambah jauh. Kalau jaraknya tambah jauh, maksimum likelihood kita itu likelihood functionnya itu makin jauh juga gitu ya, sehingga buntutnya bagian yang menghasilkan error itu yang keluar dari Euclidean distance-nya itu makin kecil. Harusnya kalau noise kita benar-benar cuman Gaussian noise, itu air terjunnya ini akan turun terus nih begitu power kita gedein ya. Tapi kalau udah tidak murni Gaussian lagi ya, maka yang bayangan likelihood function itu jadi nggak sepenuhnya benar lagi ya, sehingga ada bagian di mana kita perbesar itu amplitudo sinyal kita udah nggak bisa mau turun lagi ini, karena ini dikonvolusi sama channel, efek konvolusinya itu terlalu merusak, nggak bisa dibereskan lagi hanya dengan meningkatkan power dari sinyal gitu ya. Nah, ini keterangannya ada di bawah ya terhadap dua gambar itu.
Nah, jadi kalau kita mau beresin intersimbol interference yang diakibatkan konvolusi channel, kita tuh harus melakukan sesuatu yang disebut equalization. Tanpa kita menempuh equalization ini ya, itu dengan kata lain sebenarnya kita mencari H inverse sih. Ya, jadi kalau channelnya ada H fungsi F dari channel, maka kita mencari seperhaknya. Ya, kalau di frekuensi domain ya, karena kan tinggal dikali nanti H bagi kali apa seperhak hasilnya 1. Ya, dan kalau 1 flat di frekuensi domain itu artinya delta impulse di time domain. Ya, artinya channelnya itu nggak memberikan distorsi apapun begitu ya. Nah, itu yang berusaha diselesaikannya dengan equalization ya. Jadi yang paling sederhana equalization kita itu yang disebut dengan ini ya, pakai equalization yang seperha dari channel F begitu ya. Karena dengan demikian kita meniadakan efek channelnya begitu ya. Nah, ada teknik yang jauh lebih rumit daripada seperha ini ya. Kalau seperha ini sebenarnya efeknya ya kayak konvolusi ya. Kita yang penting kita bikin filternya transfer fungsinya seperha, terus udah beres begitu ya. Tapi ada metode kompensasi channel yang sangat rumit ya. Karena saya misalnya berusaha mengoptimasi ya, bukan cuman setiap bit itu terpisah ya. Kalau setiap bit terpisah terus nanti saya melakukan maksimum likelihood detector untuk bit itu saja, itu jadi lebih enteng. Tapi kalau misalnya saya mau lihat 10 bit sekaligus, kemungkinannya ya, atau 100 bit sekaligus, saya mau lihat maksimum likelihood-nya seperti apa ya. Jadi saya tuh melihat likelihood function itu bukan cuma satu ya, melainkan satu deretan ya dari sequence saya ya. Nah, itu namanya maximum likelihood sequence estimation itu. Nah, itu MLSE ini ya, kompleksitasnya dengan cepat meningkat ya secara eksponensial ya, karena kalau saya tadi punya 1 bit, saya cuma ngelihat satu maksimum likelihood detector, saya punya 2 bit, saya tiba-tiba harus lihat 4 kemungkinan gitu ya. Saya punya 3 bit, saya harus lihat 8 kemungkinan ya, yang mana likelihood functionnya yang paling besar begitu ya. Karena kalau tadi kan kalau cuma biner simbolnya cuma S0 sama S1. Tapi kalau saya lihatnya satu sequence 2 bit aja, langsung saya punya dimensi yang bertambah ya. Sinyal saya ada S00, S01, S10 dan S11 begitu ya. Nah, jadi dengan cepat secara eksponensial kompleksitasnya itu nambah ya. Jadi sistem equalization yang kayak gini ya memang sangat optimal, tapi secara komputasi juga sangat berat ya. Nanti kita belajar di chapter 7 kalau nggak salah ya, teknik yang kayak gini ini ditemukan oleh engineer lain namanya Andrew Viterbi. Ya, tapi itu tuh sebenarnya dia pakai untuk melakukan channel coding ya, untuk error correction sebenarnya ya. Dia pakai cara yang berat ini, dan untuk satu channel coding yang khusus yang disebut convolutional code ya. Nah, tapi secara umum karena kan kita ngerti ya, kita bisa bikin maksimum likelihood detector, lalu kita bisa saja secara brutal gitu ya menghitung likelihood functionnya untuk sederetan probabilitas sequence yang panjangnya tertentu ya, bukan cuma 1 bit gitu ya, sehingga kompleksitas kita bisa sangat tinggi gitu ya. Ya, selalu di komunikasi itu kalau kita mau kompleksitas receiver kita tinggi, sinyal kita yang kita terima bisa bersih ya. Cuman ya itu ya, begitu komputasinya sangat berat ya, maka ya mesin kita itu ngos-ngosan ya, baterainya cepat habis dan lain sebagainya ya. Kalau kita pakai receiver yang lebih sederhana ya, baterainya lebih lebih terjaga, tapi errornya lebih banyak. Nah, kalau errornya lebih banyak sampai level tertentu ya, nanti lama-lama mekanisme yang lain yang kick in ya. Kalau errornya udah nggak bisa ditoleransi, nanti ada layer komunikasi di atasnya yang minta, kamu kirim lagi dong, errornya terlalu banyak, kirim lagi gitu ya. Nah, begitu kirim laginya terlalu banyak, tiba-tiba bandwidth kita nggak cukup ya, karena berdasarkan Nyquist rate itu
simbol rate kita itu cuman bisa punya jatah tertentu begitu ya. Kalau minta terus kirim terus lama-lama jebol juga bandwidth kita ya. Terus ya akhirnya gagal juga sistem komunikasi kita gitu ya. Jadi kita tuh nggak punya, ya nanti kita belajar ya di chapter 9-nya. Ada titik optimal tertentu ya. Kita pakai keseluruhan teknik kita yang sangat hebat itu ya, bisa kompromi di sini, bisa kompromi di sana gitu ya. Tapi seolah-olah secara fisik ya, untuk komunikasi itu walaupun kita nggak bisa lihat pakai mata ya, karena kita selalu berurusan dengan bandwidth dan teknik coding dan lain sebagainya ya. Tapi ada semacam batas fisik tertentu ya yang kita nggak bisa tembus tuh. Seberapapun kita jagonya kompromi ini itu, begitu ya. Tentu kalau sistem kita sangat mahal, baterainya luar biasa mahal juga, mesinnya luar biasa kenceng juga komputasinya dan lain sebagainya, ya kita bisa sih ya even berkomunikasi sampai Mars atau apa gitu ya. Tapi ya itu jadi luar biasa mahal itu aja gitu ya. Kalau nggak ada limitasi harga ya silakan aja begitu ya buat teknik-teknik ruang angkasa gitu. Tapi kalau kita harus jualan misalnya ya, terus kita cuma punya resources yang tertentu, nah itu langsung ada tembok-tembok fisik tertentu yang kita nggak bisa lewatin ya. Nanti ada engineer yang kita berkenalan di chapter 9 juga namanya Claude Shannon ya, yang dengan luar biasa secara matematik menunjukkan ya batas-batas itu gitu ya. Nah, ya, jadi ini kurang lebih kita tuh harus melakukan equalization ya istilahnya untuk mengkompensasi kalau channel kita itu udah menimbulkan intersymbol interference yang sifatnya konvolusi terhadap transfer function channel ya. Jadi bukan hanya additive white Gaussian noise lagi. Nah, lalu engineer tuh punya alat ya, indikator ya yang disebut eye pattern ya untuk melihat seberapa bagus sih sebenarnya sinyal yang kita terima itu di receiver ya. Nah, eye pattern ini kalau Bapak Ibu nanti kapan-kapan bisa ke lab ya. Terus ada alat yang bisa transmisiin sinyal pulsa gitu terus masukin ke osiloskop. Bapak Ibu bisa lihat eye pattern ini nih ya. Di lab kita ada sih. Nah, jadi kalau pulsa kita masukin ke osiloskop sebagai sinyal sumbu Y-nya ya, sinyal vertikal. Lalu sumbu X-nya kita masukin sinyal gergaji ya. Kalau sinyal gergaji itu kan dia naik gitu, terus nanti jatuh, terus naik lagi, terus jatuh gitu ya. Nah jadi pas dia naik ini, berarti di sumbu X-nya itu dia nyapu, dia sweeping. Ya, sweeping sampai maksimum, terus dia balik lagi ke sini. Sweeping lagi sampai maksimum, terus dia balik lagi ke sini. Ya. Jadi sumbu X-nya bergeraknya adalah sweeping, lalu sumbu Y-nya akan menangkap pulsa kita, gitu ya. Karena sumbu X-nya dimasukin sinyal gergaji ini, gitu ya. Nah sehingga Bapak Ibu bisa bayangkan ya bahwa pulsa kita, pulsa yang seperti ini gitu ya, yang harusnya di titik T ini nanti ada pulsa berikutnya masuk ya, di titik 2T pulsa berikutnya lagi masuk ya. Itu tuh secara berkali-kali disapukan ke layar osiloskop kita. Bapak Ibu ada yang belum pernah lihat osiloskop nggak sih? Pak Austin udah pernah belum masuk lab lihat Ya, osiloskop? Pak. Udah ya? Udah, Pak. Oke. Ya jadi bisa bayangin nih. Bu Jessica pernah lihat osiloskop kan? Sudah, Pak. Oke, pernah lihat eye pattern juga di osiloskop nggak? Kalau untuk eye pattern saya belum pernah sih, Pak. Paling yang gelombang biasa aja sih, Pak, kalau kayak gitu. Gelombang sinus atau apa gitu ya? Ya, karena ini sebenarnya sinyal 2 dimensi ya. Di sumbu X-nya itu bukan dibiarinin free running time gitu aja, tapi di sumbu X-nya sengaja dikasih sinyal gergaji ini ya. Sehingga dia tuh bukan cuma terus menyapu ke arah waktu, tapi dia balik setiap satu periode ya, setiap satu T dia balik. Karena dia mau ngeplot pulsa berikutnya, terus dia balik lagi, terus dia ngeplot pulsa berikutnya ya. Jadi yang kita lihat di sini ya, eye pattern ini adalah gambaran pulsa yang diplot berkali-kali di tempat yang sama. Ya. Terus kita dengan cara demikian ya bisa lihat apakah misalnya kita tuh kena hajar buntut ya, karena harusnya kalau mata kita ini bukaannya bagus, berarti buntut leberan itu tuh nggak berat ya, karena pulsa yang berikutnya buntutnya itu nggak nimpa ke pulsa yang
yang sekarang lagi kita lihat di layar begitu ya. Lalu juga kita lihat efek jitter ya. Jadi sinkronisasi kita itu yang di sekitar T itu yang harusnya kalau di titik T0 kita dapat pulsa maksimum, sementara buntut-buntut yang lain harusnya jadi 0 gitu ya. Nah, efek jitternya ini itu kelihatan di sini nih karena ini goyang-goyang ya pulsanya ya. Artinya sinkronisasi saya clockingnya nggak sempurna ya, tapi kan memang kagak ada sistem yang clocking dan sinkronisasinya sempurna ya. Apalagi kalau baseband signaling kita buruk ya, yang bisa ada 0 panjang terus gitu, nggak ada perubahan ya, sinkronisasi kita makin payah lagi gitu ya. Nah, kalau sinkronisasi kita payah, maka di sumbu horizontal nih ya, di samping kiri dan samping kanan ini kita amati efek jitternya nih, karena goyang-goyang di sumbu waktu. Lalu di daerah sumbu Y ini ya, di bagian atas dan bawah ini kita lihat nih seberapa banyak buntut yang melebar-melebar itu yang menghasilkan intersimbol interference ya. Jadi dengan cara menangkap eye pattern ini ya, dengan kualitatif kita tuh rada bisa tahu sistem kita itu seberapa bagus. Ya kalau mata kita belok ya, terbuka lebar ya di sumbu Y, berarti interferensinya rendah ya, intersimbol interferensinya rendah. Kalau di sumbu X terbuka lebar ya, itu artinya jitter saya kecil, ya clocking saya bagus, begitu ya, sinkronisasi saya bagus ya. Nah kalau clocking saya buruk, pasti saya juga jadi problem karena bukaan sumbu Y-nya juga akan ikut berkurang ya. Karena kan kita lihat tadi, kalau di T itu kita nggak tepat di situ, samplingnya geser dikit, saya langsung kena lebaran intersimbol interference yang nggak 0, gitu ya. Jadi dengan melihat ini kita langsung bisa agak tahu ya kualitas sinyal saya tuh seperti Pak, apa. saya mau nanya Pak. Iya. Tapi kalau saya kan punya di Bloom apa ya, saya beda loh Pak, bukan kayak gitu caranya sih Pak. Dia kan pakai XY Pak ya. Iya. Jadi kalau saya coba itu, saya ada clock kan sama data kan. Itu clocknya saya itu Pak jadi trigger gitu loh Pak. Kalau clocknya saya trigger, terus datanya saya amatin atau saya persistan. Nanti dia emang ada jitter Pak, tapi bukan kayak ini sih Pak. Beda metode. Iya, karena dia nanti nggak jadi mata ya. Jadi mata Jadi mata Pak. Jadi tak ketahuan di persistan kan Pak. Jadi kalau misalkan dia jitter, jadi tar melebar begitu gede kan warnanya. Iya di persistan gitu. Iya, mungkin itu tombol triggernya di alatnya itu sebenarnya menghasilkan sinyal gergaji juga sih Pak. Karena di sumbu X-nya dia memang harus sweeping ya. Harus sampai titik T tertentu, ntar dia balik lagi. Jadi sinyalnya mesti bentuknya gergaji karena dia naik pelan-pelan, sweeping, terus dia harus jatuh lagi ke titik 0 kalau mulainya dari sini 0 ya. Nanti dia naik lagi pelan-pelan terus jatuh lagi gitu. Coba dibaca lagi aja ya manual atau apa alatnya itu. Kalau dia sampai menghasilkan eye pattern yang terjadi dengan sumbu X-nya mestinya ini sinyal gergaji sih. Kalau Oh, sumbu oke. Y-nya memang masukkan pulsanya sih, karena kan itu yang memang kita pengen amati ya amplitudenya berapa gitu. Ya. Kalau saya kirim gambar di Zoom Pak bisa buka Pak. Mungkin saya mau itu dong memastikan kalau pattern kayak gini bukan sih Pak. Share screen aja Pak, bisa nggak? Oh, oke, saya dapat dari itu sih Pak. Saya nggak bisa nggak nyalain. Saya lihat di internet aja biar lebih cepat. Kayak gini kan Pak. Ini patternnya. Iya 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 iya. Ya dia bedanya ini Pak pakai clock sama datanya. Ini sumbu X-nya kayak gini ya? Sumbu X-nya itu Is yang di bawah. X-nya itu time biasa Pak. Ini yang kuning kalau nggak salah clock deh kata ya. Terus ini datanya, jadi kan Oh, tak kalau di persistan getar ya di sini ya nih. ini Ya. bukan eye pattern Pak, karena Oh, yang Pak Michael lihat ya, ini clocking biasa aja. Karena yang ini atas, cuma oh, kagak ditimpa lagi. yang atas ya Pak, bukan yang bawah. Iya iya. Yang Oh. atasnya ini kan kelihatan cuman kayak satu kali ya. Tapi kan dia update Pak, update terus di persistan sama dia Pak. Jadi yang sebelum update masih ditaruh sama dia Pak. Oh iya dia Jadi cuman ditimpa-timpa terus. itu Ya. iya timpa-timpa terus dia holding screen sih Pak. Ya. Jadi bukan pattern yang ini Pak ya. Kalau sumbu X-nya seperti ini bukan sih Pak. Jadi ini memang eh, osiloskop biasa, cuman dia holding screen aja ya. Dia timpa terus yang sebelumnya dia, jadi dia tuh men-trigger kapan dia
menampilkan, terus yang berikutnya dia tampilkan lagi, dia timpa-timpa terus gitu. Ya sebenarnya sih bisa dibilang mirip lah ya sama iPattern, karena yang dilakukan itu yang Sklar itu tunjukkan, dia juga berusaha nimpa terus supaya begitu ditimpa dia harusnya di tempat yang sama pulsanya, terus kita bisa amati dia geser ke atas ke bawah kiri kanan itu seperti apa. Nah cuma kalau di sumbu X-nya kita kasih sinyal gergaji ya, artinya dia benar-benar melakukan sinkronisasi layar ya, layarnya geser terus nanti dia balik lagi sweeping. Kalau ini ya memang efeknya mirip sih ya, tapi ini inputnya dari mana Pak? Dia kayak ada kan, kalau misalkan ada clock kan Pak, ini clock sih itu sih datanya, seingat saya sih yang biru ini datanya, yang ini clocknya. Iya Jadi dia datanya maksudnya sinkronisasi sama dari function generator atau dari mana? dari IC kan, saya juga lupa Pak dari mana. Ya. Ini dari YouTube ya Pak ya? Atau nyoba Iya Pak. sendiri di rumah? Oh. Saya coba mirip, saya ikutin Cade sih Pak kalau nyoba. Waktu saya pakai apa sih yang SPI dari edisi gitu, saya ikutin dari saya jitter apa enggak. Ini saya ya. Iya. Ini ya bisa sih lihat jitter tertentu ya. Dan kalau kayak gini, kalau ini iPattern nih bagus banget ya, karena kan sumbu Y-nya nyaris nggak ada garis lain ya. Terus sumbu X-nya juga ini tajam ya. Nyaris nggak kelihatan geseran. Ini kalau iPattern sih ini bagus banget. Ini kemungkinan channelnya ini ini mungkin dari function generator atau apa, terus mulus nggak melewati channel apa-apa, terus langsung masuk ke dalam osiloskop yang berusaha bikin iPattern-nya ya. Ya ini mirip sih Pak dengan iPattern, walaupun sumbu X-nya nggak sinyal gergaji murni ya. Maksudnya kalau saya ngukur jitter kayak gitu juga bisa kan Pak, saya nggak harus kayak Sklar kan, atau harus kayak Sklar. Ya walaupun ini sebenarnya apakah yang sinyal yang di bawah ini dipasang ke atas terus ini channel yang berbeda ya Pak, yang kuning sama yang Ya beda Pak, atasnya. yang ini ya beda, tapi satu device Pak yang diukur ya. Terus yang kuning ini dari mana? Yang atas dari mananya? Tahu nggak Pak? Enggak, Outputnya? saya cuma itu tuh Pak kasih unjuk doang sih Pak. Kalau saya biasa gitu kan, kalau misalkan saya ngukur biasa, ini saya yang ini clock yang kuning, yang ini datanya Pak gitu. Saya kasih tolong Pak yang udah ada gitu Pak, yang cepatnya. Ya. Ya ini tuh Yang ini kayak datanya ini. Ini sebenarnya kayak kalau kita praktikum FPGA, terus kita lihat pakai model SIM gitu ya, itu kan kayak gini ya. Terus kita punya rangkaian yang di-trigger oleh rising clock, terus habis itu clockingnya ini turun lagi dengan periode tertentu, terus rising dia men-trigger sesuatu lagi ya, terus ini seperti output logikanya tertentu ya. Ya bisa sih kalau ngelihat jitter doang Pak, tapi komunikasi itu bukan problem jitter doang ya, karena yang berusaha ditangkap itu intersimbol interference Pak. Oh. Okay. Kalau memang kita berurusan dengan rangkaian kayak FPGA gitu ya, atau rangkaian logika ya, yang sinyal itu kan nggak melewati channel yang menghasilkan distorsi ya. Basically sebenarnya itu ada input terus memicu rangkaian logika atau finite state mesinnya terus mengeluarkan output kan, itu cenderung bersih ya kan. Paling ada efek-efek dari delay dari rangkaian logika atau apa ya. Nah testingnya tuh semacam ini ya, sebenarnya dikasih clocking terus dilihat efek logika atau jitter itu kita masih oke atau jadi parah gitu. Tapi kalau komunikasi, sinyal itu tuh lewat channel ya. Nah, lalu yang ditampilkan oleh Sklar ini ya adalah sinyal yang katakanlah udah lewat channel yang terdistorsi, terus kita berusaha tangkap, terus kita berusaha lihat seberapa parah sih sinyal kita. Gitu.
Jadi di sini memang udah ada efek intersimbol interference-nya nih. Ya, plus timing jitternya gitu. Kalau Iya, yang tadi clocking itu mungkin sih testing rangkaian iya digital benar untuk sih Pak ya Pak. Beda aplikasi ya sih Pak. Saya ngerti Pak. Makasih Pak ya. iya. Ini buat komunikasi, yang itu buat jitter itu ya Pak ya. Yang digital ya. Coba aja lihat judulnya Pak. Itu kalau lihat dari YouTube atau artikel di internet, judulnya dia apa Pak? Judulnya What is a eye pattern on an oscilloscope? Oh gitu ya, iya. Dia Iya, nyebutnya eye makanya pattern juga. makanya saya kecampur jadi ya Pak. Ya. Iya, iya. Nah, ya misalnya ini ya, di sini ada catatannya. Kalau sistem mempunyai bandwidth tak hingga, maka eye pattern akan menjadi kotak ya, atau pulsa kotak dan bukan seperti bukaan mata ya. Jadi ya itu tadi ya, misalnya gambar itu tampaknya lebih menunjukkan bukan melewati channel yang bandwidthnya terbatas. Ya, jadi bandwidthnya gede banget ya. Lalu semakin besar bukaan mata, berarti sistem mengalami intersimbol interference dan timing jitter yang lebih kecil. Jadi kalau mata makin belok, sinyal makin bagus. Ya. Bukaan vertikal eye pattern ini MN ya, MN yang ini ya, itu menunjukkan seberapa besar noise margin akibat intersimbol interference. Ya, jadi kalau bukannya besar, noise-nya itu kecil, ya, noise marginnya bagus, ya. Tapi selalu kita punya intersimbol interference sebenarnya. Jadi kalau bukan lebar, isinya kecil. Jika bukan kecil, isinya meningkat. Kalau bukan horizontal, ST yang ini menunjukkan sensitivitas sistem terhadap timing error. Ya, kalau jadi receiver itu berusaha sinkronisasi ya, biasanya juga dengan korelator sih. Ya, jadi ada pulsa, terus dia bisa ya coba mendeteksi edging dari pulsa baseband signalnya itu ya. Lalu dengan demikian dia bisa merasakan denyut setiap periode itu ya. Karena kan dia harus melakukan sampling ini ya di sinyal pulsa kita itu. Yang ini dia harus berusaha sampling di titik T, 2T dan seterusnya ya. Dia jadi harus merasakan denyut itu tuh. Kalau dia geser langsung kena jitter, begitu kena jitter langsung dia kena lebaran intersimbol interference-nya juga ya. Jadi bukan horizontal ST menunjukkan sensitivitas sistem terhadap timing error. JT adalah ukuran timing jitter yang terjadi pada sistem. Kembali semakin besar bukan horizontal, semakin baik ketahanan sistem terhadap timing error gitu. Kalau kita lihat eye pattern yang lewatin sistem komunikasi tertentu ya, ya either kabel atau apa yang memang dibuat supaya distorsinya cukup besar, kita akan lihat yang semacam ini sih. Nggak tahu, mungkin kalau dicek-cek di YouTube ada juga kali orang-orang yang nyediain ya. Kalau yang tadi itu yang Pak Michael tunjukin itu patternnya cenderung luar biasa bersih sih. Matanya belok, garisnya nggak ada yang berhimpit gitu ya. Kalau lewatin medium yang agak distorsi, eye patternnya baru mulai kelihatan ya, ada ininya lebih tertutup. Ya. Nah ini ada catatan kecil ya. Equalization, jadi ada 3 kelompok besar lah ya, ini yang disebut scalar ya. Ada yang zero forcing, yaitu yang melakukan inversi pada channel itu yang seper F itu tadi ya. Nah, melakukan zero forcing ini ada problem ya, karena kita ingat sinyal yang kita terima itu kan bukan cuman sinyal asli, tapi juga ada noise ya, ada AWGN-nya. Jadi kalau misalnya kita melakukan zero forcing ya, kita melakukan seper H gitu ya. Lalu di H-nya kita ternyata kita mendeteksi H-nya itu ada bagian yang faktor koefisiennya kecil banget. Terus kita melakukan seper H ya, dan seper angka yang sangat kecil itu jadi luar biasa gede gitu ya kan. Nah, begitu kita itu kan sebenarnya kita melakukan amplifikasi ya. Kalau kita asumsi H-nya itu kecil, terus kita paksa amplifikasi dengan seper H gitu ya. Harusnya kita berharap sinyalnya jadi gede ya, proporsional. Masalahnya adalah yang kita amplifikasi bukan cuma sinyal tapi noise juga gitu ya. Jadi kalau sinyalnya pas nyampe di receiver memang udah kecil,
terus ketimpa noise gede, terus kita paksa dikali 1/H, terus H-nya itu angka yang kecil sekali sehingga kita amplifikasi jadi gede, noise-nya jadi luar biasa gede juga, gitu ya. Sehingga zero forcing ini kalau dalam lingkungan yang noise-nya gede agak jelek ininya performance-nya. Ya, kalau noise-nya kecil dia bagus ya. Jadi artinya kalau seluruh distorsi itu terjadi karena channelnya aja, terus channelnya saya kompensasi dengan 1/H, terus AWG-nya cenderung kecil, nah itu nggak terlalu ada masalah pakai zero forcing. Tapi begitu AWGN-nya gede ya, channel saya tuh agak noisy terhadap AWGN gitu ya. Zero forcing ini menurun ya, bear-nya nanti jelek gitu ya. Nah, yang lebih bagus ya adalah equalizer yang disebut dengan ini, minimum mean square error ya, MMSE. Karena MMSE ini menaruh faktor noise juga ke dalam metode perhitungannya. Jadi dia bukan cuma 1/H gitu aja, dia 1/H tapi dia kompensasi dengan hitungan SNR-nya. Ya, dia ngukur dulu signal to noise ratio AWGN-nya berapa sih gitu ya. Kalau noise-nya gede, dia nggak paksa amplifikasi kencang-kencang sinyalnya karena nanti noise-nya tambah gede juga gitu. Terus kalau dia nge-sense noise-nya kecil, nah dia baru tuh melakukan zero forcing H-nya maksimum gitu ya. Nah, tapi MMSE jadi lebih kompleks ya karena dia setiap kali harus mengestimasi AWGN-nya juga untuk melakukan equalization-nya. Ya, jadi ya selalu receiver yang lebih bagus tuh cenderung lebih kompleks ya. Kalau mau simple pakai zero forcing aja. Tapi kalau noise-nya gede, zero forcing rada payah gitu ya. Nah, equalizer yang lebih hebat ya. Kalau yang zero forcing sama MMSE ini dia tidak melakukan feedback. Ya, jadi dia tuh filternya satu kali jalan gitu aja ya. Jadi sinyal terus dikompensasi pakai 1/H, entah pakai hitungan noise AWGN atau enggak gitu ya, terus keluar tuh selesai. Nah, kalau yang decision feedback ya, ini udah sekali dicuci sinyalnya ya, terus dibalikin lagi, dibandingin lagi ya, ada jalur feedbacknya gitu ya, terus cuci ulang gitu ya. Jadi dia non linear ya, tapi bisa lebih bersih gitu jadinya daripada yang zero forcing atau MMSE yang cenderung linear gitu aja. Ya, karena dia kayak dicuci berkali-kali sinyalnya ya. Decision feedback ini ada jalur feedbacknya sih. Ya. Ya ini lecture notes kita habis ya. Tapi sebenarnya masih ada bagian equalizers ini bisa kita bahas minggu depan sih. Ini ada strukturnya ya. Transversal filter ini yang sederhana ya. Kalau koefisien CN-nya dipilih sedemikian rupa, dan ini kan di time domain ya. Jadi sinyal inputnya di shifting dikali sama koefisien ya, dan koefisiennya ini dihitung sedemikian rupa, dijumlahin ya. Jadi ini tuh sebenarnya melakukan operasi konvolusi yang efeknya adalah mendekonvolusi efek dari channelnya. Kalau koefisien-koefisien ini kita hitung gitu ya. Ini bisa untuk merealisasikan equalizer yang zero forcing itu gitu misalnya ya. Ini yang cukup sederhana strukturnya yang disebut dengan transversal filter. Tapi waktu kita habis sih, nanti minggu depan kita bahas lagi ya. Kita lihat lagi lebih detail ini. Pak Ihan, saya boleh nanya satu pertanyaan lagi nggak Pak? Ya Pak. Pak, itu saya yang roll of vector Pak. Nah itu kan kita tujuan kita pakai parameter itu kan kita kan pengen kalau misalnya roll of vector makin gede kan berarti artinya bandwidth kita dibandingin sama bandwidth minimum kan makin selisih bandwidth yang kita punya dengan bandwidth minimum dibandingin dengan bandwidth minimum itu kan jadi kalau gede kan arti bandwidthnya pakainya gede kan Pak? Kan Pak? Iya. Sorry Pak, beribet Pak. Nah, maksudnya saya pengennya ke ini aja sih Pak. Maksudnya pengennya ke ini. Kalau misalnya, jadi tujuan roll of vector itu kita pengennya di time domain itu nyentuh ke sumbu x-aksisnya ke 0 duluan kan Pak, biar nggak ngelebar ke sampingnya kan Pak. Jadi sebenarnya roll of factor itu untuk
mensimplifikasi filter yang di frekuensi domain itu. Kalau lihat pulsanya di time domain, berapapun roll of factor yang kita pilih, di titik T, 2T, 3T itu selalu 0 sih. Iya Pak, itu kan yang gelombang yang bulat-bulatnya itu kan Pak. Iya. Nah, tapi tujuan kita pakai roll of factor yang kalau misalnya gede kan bandwidth-nya kemakan banyak kan nggak baik juga kan Pak. Nah itu maksudnya biar kan kalau misalnya kalau roll of factor 1 dia kan menyentuh sumbu x aksisnya kan makin cepat kan Pak. Iya. Nah itu justru itu yang kita sebenarnya pengen Pak. Iya, Karena artinya kalaupun buntutnya dia nanti kena lebaran karena jitter dan lain sebagainya, buntutnya udah kecil karena mengecilnya lebih cepat. Jadi kalau roll of faktornya gede di frekuensi domain dia lebih landai, tapi di time domain pulsanya tuh lebih mengecilnya tuh lebih cepat sinus x per x-nya. Oh, jadi baik di time domain ya Pak, tapi karena kan makan bandwidth banyak ya. Iya. Makan bandwidth banyak itu untungnya bikin filternya lebih nggak susah. Tapi di time domain buntut isinya juga lebih kecil. Nggak apa-apa. Sorry Pak, belibet Pak. Ya nggak apa-apa, biar ngerti ya pelan-pelan. Ya, mudah-mudahan terjawab ya. Udah terjawab kah? Sudah Pak, udah paham Pak. Oke. Oke Pak. Pak Michael sama Bu Jessica ada komentar, ada pertanyaan? Saya sudah sih Pak. Silakan. Oke deh, kalau nggak ada lagi ya kita berpisah ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Pak Michael yang bertugas ya nyetor teach videonya ya. Iya Pak. Oke. Nanti saya gedein Pak suaranya Pak. Tanya bisa Pak digedein. Di OBS-nya mungkin ya. Iya. Oke deh.